Halo, shalom untuk semuanya. Selamat pagi, salam jumpa kembali. Baik teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, terlebih dahulu kita menghadirkan Tuhan dalam hati kita lewat doa pada saat ini. Maka siapkan diri, siapkan hati untuk berdoa yang baik. Dan seperti biasa, lihat teks doa berikut ini. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Oke, tema kita pada hari ini lanjutan dari tema sebelumnya atau masih berkaitan dengan tema sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi kalau minggu lalu kerajaan Allah pada zaman Yesus, sekarang kita melihat bagaimana Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah itu sendiri. Maka lihat di samping dengan judul ini, kita lihat satu per satu. Oke, yang pertama, makna perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak zaman dulu, masyarakat memiliki cara untuk memudahkan penyampaian nasihat, ajaran, teguran, atau nilai-nilai penting. Bahkan di hampir semua daerah ini punya kekhasan masing-masing. Jadi, misalnya melalui kiasan, peribahasa, perumpamaan, termasuk juga di daerah kita. Banyak nanti misalnya berupa kiasan atau perumpamaan sebagai nasihat, sebagai peneguhan, sebagai ajaran, dan lain-lain. Maka ini juga yang diambil oleh Yesus, atau katakanlah misalnya yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana supaya penyampaian pesan tentang kerajaan Allah itu sampai kepada orang yang mendengarnya. Maka Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Kemudian yang lebih penting lagi, bahwa apa yang disampaikan Yesus itu antara ajaran dengan praktek hidup itu tidak bertentangan. Jadi dikatakan perumpamaan itu memang diambil dari kehidupan sehari-hari, dan itulah yang mau diajarkan kepada para pendengarnya. Oke. Berikutnya, yang kedua adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan tindakan. Ya, jadi tadi kalau kita sudah katakan bahwa Yesus membuat banyak perumpamaan, tetapi juga sekaligus dengan perilaku atau tindakan yang ditunjukkan. Perumpamaan itu diambil dari hal-hal yang sangat dekat dengan dunia pendengarnya. Perumpamaan yang boleh kita lihat, boleh kita baca dalam kitab suci itu selalu berkaitan dengan situasi pada zamannya. Hal-hal yang sangat biasa misalnya tentang pertanian. Katakanlah misalnya bercocok tanam, atau tentang tanah yang baik dan subur, dan lain-lain. Jadi berkaitan dengan pertanian. Maka ini diambil tentu karena itulah yang ada pada masa itu atau pada zamannya. Jadi mungkin ini pengandaian saja, seandainya Yesus mungkin pada masa sekarang hidup, atau katakanlah situasi seperti yang kita rasakan, ada Yesus, mungkin perumpamaannya sudah berbeda. Misalnya perumpamaan tentang teknologi, entah itu misalnya perumpamaan tentang laptop lah, tentang HP dan lain-lain. Tapi
bukan itu pada situasi saat itu. Maka diambil dari hidup sehari-hari supaya pendengarnya lebih gampang untuk menerima. Kemudian perumpamaan, pewartaan Yesus melalui perumpamaan baru akan dimengerti bila manusia memiliki sikap mau mendengarkan. Maka sama halnya ketika kita menyampaikan sebuah pesan, itu tidak akan pernah terlaksana kalau yang kita sampaikan itu, atau katakanlah ke orang yang kita sampaikan itu tidak mendengarkan. Maka ini juga yang harus seharusnya dilakukan oleh manusia, termasuk kita zaman sekarang. Jadi bukan hanya sebatas perumpamaan itu saja disampaikan, tapi yang mendengar juga, atau katakanlah yang dituju itu juga harus mendengar melalui sikap dan perbuatan. Kemudian Yesus hendak menegaskan bahwa perjuangan menegakkan kerajaan Allah itu bukanlah tindakan yang mudah. Itu sudah pasti. Jadi tantangan terberat tentu yang dihadapi Yesus adalah orang-orang yang katakanlah misalnya yang sudah mapan, sudah nyaman dengan kehidupannya. Ketika Yesus datang, seolah-olah mereka terusik oleh kenyamanan itu. Jadi perumpamaan ini nanti sering juga menyindir, atau katakanlah tanda petik menyindir mereka yang sudah mapan dalam perbuatan dosanya. Kemudian kita lihat berikutnya, menegakkan kerajaan Allah bisa dimulai dari hal-hal kecil. Iya, jadi dari kehidupan sehari-hari atau tindakan-tindakan sederhana. Dari situ nanti kita bisa berangkat untuk menunjukkan, untuk menegakkan dan untuk memperjuangkan kerajaan Allah itu. Dan ini nanti memang nampak dalam perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian kerajaan Allah itu sebagai sesuatu yang penting dan berharga, siapapun akan berusaha mencapainya. Jadi ini sebuah perumpamaan yang misalnya tentang harta karun, atau katakanlah misalnya berkaitan dengan harta yang sangat berharga, maka setiap orang akan berusaha mencarinya. Jadi ibarat itulah kerajaan Allah itu. Nah, jadi ketika katakanlah misalnya harta itu yang sudah kita miliki hilang, maka manusia akan berusaha mencarinya sampai didapat atau sampai ketemu. Ini nanti juga ada dalam perumpamaan itu. Kemudian Yesus tidak memakai paksaan dan kekerasan dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi misalnya ketika dia berkhotbah dengan perumpamaannya, dia tidak mengharuskan orang untuk melakukan itu, atau dia melakukan kekerasan supaya orang melakukan itu, tidak. Jadi memberikan kebebasan kepada orang yang mendengarkan pewartaannya melalui perumpamaan tadi. Kemudian kerajaan Allah baru bermakna dan membangun hidup kita bila kita mau mengosongkan diri. Maka banyak juga nanti perumpamaan misalnya tentang orang muda yang kaya, tetapi dikatakan di situ adalah seorang yang bodoh. Kemudian banyak perumpamaan nanti bagaimana supaya manusia tidak menomorsatukan harta atau kekayaannya. Jadi misalnya ketika seorang kaya dikatakan atau katakanlah diperintah oleh Yesus untuk menjual segala harta miliknya dan ikutlah aku, maka dia tidak sanggup karena banyak hartanya. Maka kerajaan itu tidak akan tercapai dengan seperti itu. Jadi Yesus mengatakan kerajaan itu akan bermakna dan membangun hidup kita apabila mampu untuk melepaskan semuanya, tentu melepaskan harta milik dan berpusat kepada Allah itu. Kemudian berikutnya kita lihat nomor 3, menghayati nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bentuk pelaksanaannya, prakteknya, dan bagaimana manusia melakukannya. Nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai kerajaan Allah. Maka di sini nanti uang dan harta kekayaan itu Yesus tidak mengatakan bahwa itu tidak penting, tetapi
manusia harus bisa menguasai diri, bukan uang dan harta yang menjadi kita katakan misalnya mentuhankan uang dan harta kekayaan, tapi itu menjadi sarana untuk sampai kepada Allah itu sendiri. Maka uang dan harta kekayaan tentu saja perlu untuk hidup, tetapi Yesus mengajak kita untuk tidak diperbudak oleh uang dan harta kekayaan. Inilah nanti yang disampaikan dengan istilah mengosongkan diri tadi. Kemudian kekuasaan dan jabatan. Jadi Yesus juga selalu mengajarkan bagaimana supaya kekuasaan dan jabatan itu bukan menjadi satu hal yang selalu ingin dipertahankan. Yesus punya kuasa, tentu juga punya jabatan melebihi kuasa dan jabatan manusia. Tetapi ia dari kuasanya sendiri, dari katakanlah kekudusannya sendiri, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi bayangkan Allah itu turun menjadi manusia, turun serendah-rendahnya. Jadi tidak tinggal dengan kekuasaan dan jabatan itu. Ini juga nanti yang disampaikan, kerendahan hatilah yang seharusnya dilakukan, bukan untuk merebut atau katakanlah supaya memiliki kekuasaan dan jabatan itu. Kemudian lanjutannya, lihat selalu di samping ini, harga diri dan kehormatan. Harga diri tentu perlu dan kehormatan juga perlu. Tapi harga diri dan kehormatan itu justru terletak pada kerendahan hati seseorang. Harga diri itu bukan lebih mau menonjolkan kesombongan, bukan. Justru ketika seseorang rendah hati atau katakanlah melakukan kerendahan hatinya, maka disitulah harga diri dan kehormatannya. Dan inilah selalu juga yang diajarkan oleh Yesus melalui tindakan dan perumpamaannya. Kemudian terakhir adalah kasih. Maka inilah intinya. Kerajaan Allah ditandai dengan kasih antar manusia. Jadi sesama manusia. Kemudian kasih itu tentu nanti harus berbuah. Kasih yang diperjuangkan Yesus itu adalah kasih yang universal dan terbuka dan kepada siapapun, baik itu kepada yang bukan orang Yahudi, yang suku lain atau ras. Jadi tidak terbatas kepada itu saja, tidak terbatas kepada suku, tidak terbatas kepada bahasa dan lain-lain. Maka kasih itu harus universal dan terbuka kepada siapapun. Maka ini yang bisa kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan kerajaan Allah itu atau memperjuangkan supaya terwujud kerajaan Allah itu dengan cara menyampaikan perumpamaan-perumpamaannya. Dan inilah yang diharapkan juga dari kita, melalui tindakan, melalui perilaku kita lah kita memperjuangkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk hari ini. Demikian untuk topik atau materi ini. Semoga bermanfaat dan kiranya makna dari apa yang kita pelajari ini menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Shalom.